Bicara soal Deddy Corbuzier ini sebenarnya dari awal ketika penunjukan dirinya sebagai lead call tituler itu kan memang ada pro dan kontra ya. Banyak sekali pakar-pakar yang tidak mendukung atau yang tidak setuju dengan pengangkatan atau pemberian gelar kehormatan ini kepada Deddy Corbuzier ya. Kenapa? Karena memang yang ditakutkan oleh para pakar itu kan akhirnya terjadi sekarang. Halo, selamat datang di Radar Demokrasi, tempat omong-omong politik dengan cara yang asik. Di sini kita akan bahas hal yang seru-seru tanpa bikin pusing. Ayo ambil bagian dalam keseruan ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, kali ini kita masih berada di segmen ulas berita, dan kali ini kita akan membahas berita masih terkait dengan Deddy Corbuzier ya. Jadi setelah videonya viral, lalu masyarakat atau netizen Indonesia mengkritik, menyerangnya ya, tidak hanya netizen tetapi sampai pada level pejabat di negara ini pun banyak sekali yang tidak sependapat atau tidak setuju atau memberikan kritikan kepada Deddy Corbuzier ya. Dan hari ini banyak sekali berita yang memuat tentang pernyataan dari politisi-politisi di Senayan ya. Dalam hal ini adalah Komisi 1 DPR RI ya. Ada desakan supaya Deddy Corbuzier ini diproses hukum ya. Ya, jadi di sini ada liputan6.com ya. Deddy Corbuzier ejek siswa soal MBA, ini kata anggota Komisi 1 DPR ya. Lalu ada suara.com, kemudian ada merdeka.com ya. Jenderal PDIP tegas Deddy Corbuzier terancam hukuman militer, marahi siswa protes makanan bergizi gitu ya. Lalu ada Suara Surabaya dan lain-lain sebagainya. Banyak ya headline-nya tentang itu ya. Nah, ini kita bacakan dari tempo.co ya. Ini ditulis pada 27 Januari 2025. Judulnya adalah Alasan TB Hasanuddin sebut Deddy Corbuzier dapat dihukum militer karena kritik keluhan anak-anak soal MBG. Makan bergizi gratis ya. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menilai Deddy Corbuzier sebagai militer aktif dengan pangkat Letkol Tituler dapat dikenakan hukuman disiplin militer karena pernyataan yang mengomentari keluhan anak-anak soal makan bergizi gratis MBG. Dia mengatakan dalam peraturan tentang hukum disiplin militer, setiap anggota militer wajib menegakkan norma, etika, dan kehormatan prajurit, serta selalu menghindari pikiran, ucapan, dan perbuatan atau perilaku yang dapat mencemarkan nama baik TNI. Wah, ini jelas ya. Sesuai aturan perundang-undang yang berlaku, prajurit tituler dapat dikenakan hukum disiplin militer, bahkan berlaku padanya hukum pidana militer, kata Hasanuddin di Jakarta pada Ahad 26 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara. Mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan ada 8 wajib TNI yang harus dipatuhi oleh setiap prajurit TNI. Di antaranya anggota TNI harus bersikap ramah terhadap rakyat dan anggota TNI tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Nah, ini Deddy sangat menakutkan ya. Ucapan dan sikap saudara Deddy Corbuzier sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tentara. Padanya sudah dapat diberikan hukuman disiplin oleh Ankum atasan yang berhak menghukum sesuai prosedur yang berlaku, kata pensiunan Jenderal TNI Bintang 2 itu. Oke ya, jadi itu adalah suara dari Senayan, dari DPR RI, dalam hal ini adalah Komisi 1. Ini adalah pernyataan dari seorang politisi ya, jadi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Apakah Deddy Corbuzier ini akan benar-benar diproses secara hukum militer seperti yang disampaikan oleh TB Hasanuddin tadi, atau bagaimana kelanjutan kita tidak tahu karena ini kan masih dalam
pembahasan di ruang DPR RI ya, dan itu pasti penuh dengan banyak spekulasi dan intrik. Ini adalah politik ya. Jadi kita belum tahu kepastiannya ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, bicara soal Deddy Corbuzier ini sebenarnya dari awal ketika penunjukan dirinya sebagai lead call tituler itu kan memang ada pro dan kontra ya. Banyak sekali pakar-pakar yang tidak mendukung atau yang tidak setuju dengan pengangkatan atau pemberian gelar kehormatan ini kepada Deddy Corbuzier ya. Kenapa? Karena memang yang ditakutkan oleh para pakar itu kan akhirnya terjadi sekarang ya. Seorang yang menerima gelar atau pangkat lead call tituler itu harus benar-benar ya patuh mengikuti ya apa yang menjadi aturan di dalam hukum militer ya. Apa yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai seorang prajurit aktif atau seorang TNI aktif. Itu harus benar-benar diikuti. Nah, ini kan kita bisa lihat dari kasus Deddy Corbuzier ini kan membuktikan bahwa Deddy Corbuzier ini sebenarnya dia ketika menerima gelar kehormatan ini, dia sebenarnya tidak begitu memahami secara mendalam, tidak begitu memahami secara baik tentang gelar yang dia terima. Tanggung jawab apa yang harus dia jalankan ya ketika menerima gelar tersebut. Mungkin Dedi menerima itu sebagai sebuah hal yang membanggakan ya, hanya untuk bergagah-gagahan, tetapi dia tidak menyadari bahwa gelar itu ada sebuah tanggung jawab besar yang harus dia emban ya. Para pakar itu kan mengatakan bahwa yang pertama dia harus benar-benar mengikuti aturan militer. Kemudian yang kedua adalah dia tidak boleh terlibat atau tidak boleh berafiliasi dengan kekuatan tertentu ya dalam politik ya. Dia tidak boleh berpihak kepada satu kekuatan tertentu. Ini menjadi masalah buat Deddy Corbuzier yang kita perhatikan selama ini. Apakah Deddy Corbuzier terlihat netral dan sebagainya? Nah, ini kan bisa dinilai oleh publik. Jadi, menurut saya Deddy Corbuzier menerima gelar ini tetapi dia tidak tahu tanggung jawab apa yang harus dia emban ketika dia menerima gelar ini. Lalu pihak yang memberikan gelar itu kan sudah memberikan penjelasan ya. Saya pernah sampaikan di kontes sebelum bahwa Deddy Corbuzier ini diberikan gelar kehormatan ini karena dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dia punya jasa ya di bidang komunikasi digital, dia sudah menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Ya, kita tidak tahu pesan kebangsaan seperti apa. Apakah karena Deddy Corbuzier di medianya di YouTube-nya dia mengundang tokoh-tokoh hebat memberikan pencerahan dan sebagainya dan ini dikategorikan sebagai pesan kebangsaan atau apa ya kan? Kita tidak tahu ya. Tetapi terkait dengan pernyataan Deddy Corbuzier terakhir ini yang memarah-marahi anak yang berkeluh kesah tentang makanan gratis bergizi ini, saya kira ini membuktikan Deddy Corbuzier tidak sadar, Deddy Corbuzier tidak mengerti apa itu pesan kebangsaan. Deddy Corbuzier juga tidak mengerti jabatan yang sedang melekat dalam dirinya itu. Deddy Corbuzier juga tidak mengerti tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang prajurit atau TNI aktif walaupun dia hanya sebatas lead call tituler. Saya kira Deddy Corbuzier sangat tidak paham soal itu, gitu ya. Sehingga saya kira dengan desakan ini kan suara-suara dari politisi ya. Saya berharap semoga tidak ada kompromi, tidak ada politisasi di DPR, lalu pada akhirnya Deddy Corbuzier tidak dihukum ya. Saya berharap kalau memang benar seperti apa yang dikatakan oleh TB Hasanuddin ya Deddy Corbuzier harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, kalaupun tidak, ya saya kira minimal itu Deddy Corbuzier itu cukup minta maaf kepada anak yang telah ia intimidasi, minta maaf kepada netizen Indonesia dan mengundurkan diri. Saya kira itu adalah cara yang paling terhormat. Kalau memang Deddy Corbuzier mau rendah hati dan melakukan itu. Tetapi kalau Deddy Corbuzier tidak mau rendah hati, tetap angkuh dan menganggap dirinya benar, ya saya kira polemik ini akan terus berkelanjutan dan kalau sudah masuk dalam ranah politik itu maka tambah kacau lagi gitu ya. Jadi Deddy Corbuzier
sebaiknya Anda mengundurkan diri saja ya. Karena kalau misalnya Anda tidak punya jabatan lead call tituler, saya kira tidak masalah pernyataan Anda ini. Mungkin netizen marah, tapi ya setelah itu ya selesai. Itu hak Anda sebagai warga bangsa. Tetapi karena jabatan ini, jabatan yang melekat pada diri Anda ini yang menimbulkan masalah. Jadi kalau Anda tidak pernah sadar-sadar, tidak mengerti bahwa jabatan ini yang menimbulkan masalah, pernyataan Anda ini ya saya kira Anda keliru besar. Anda harus banyak memahami soal ini. Ya, jadi harapan kami warga bangsa ini ya supaya polemik ini berakhir ya sebaiknya Anda minta maaf dan mengundurkan diri. Itu saja saya kira ya. Mantap. Salam demokrasi.